buat Buya Yahya dan siapapun kiai ulama Nusantara yang kesannya melindungi klan Ba'alawi, tolong dengarkan saya. Tidak masalah kalian melindungi mereka, tapi bagaimana dengan merah putih yang mereka klaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya yang diklaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan pahlawan di Ponegoro yang diklaim adalah klan Ba'alawi? Bagaimana dengan fenomena kuburan-kuburan, bisnis kuburan? Bagaimana dengan fenomena kuburan-kuburan palsu di mana-mana? Bagaimana dengan pembelokan sejarah? Bukan hanya sejarah bangsa, tapi juga sejarah organisasi-organisasi keagamaan terkemuka di Nusantara ini yang dibelokkan oleh mereka secara semena-mena. Bagaimana dengan semua itu? Keras dan pedas, saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh saudara kami dari Indonesia Timur lah, ini luar biasa memang. Bukti sudah nyata bagaimana kelakuan Khabib imigran Yaman ini, ya kan? Dan ada yang lagi viral, munculnya Sis Al-Jufri yang mau diusulkan menjadi pahlawan nasional. Itu dari golongan Khabib Ba'alawi juga, gitu loh. Yang mana di situ ada kasus ya Gus Fuad Pleret. Itu kan kita semua tahu bagaimana sepak terjangnya Gus Fuad Pleret kan dalam mensucikan nasab baginda Nabi, dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu dilaporkan oleh golongan orang-orang yang punya ambisi besar mengusulkan Sis Al-Jufri sebagai pahlawan nasional, dan didukung banyak, termasuk salah satunya itu GP Ansor. GP Ansor ini, sahabat GP Ansor ini gimana? Apakah Mukibinnya Khabib atau Jomosa Khabib sih, gitu loh. Jadi kami juga bingung ini, kok bisa ya, kok bisa membela mereka, padahal Al-Khairat itu yang dukung kan Robito Alawiyah, itu bukan NU. Terus Rizik itu jelas FPI. Ya kalau kita rumuskan, kalau kita petakan, nah, itu didukung para gerombolan FPI, itu kan. Sebenarnya itu GP Ansor ini loh yang membela ini. Ini apakah betul-betul Nahdien atau Mukibin Khabib sih? Masa sesulit serumit itukah memetakan siapa mereka itu? Wah, justru malah membela orang yang di situ akan merusak sejarah bangsa kita. Kita bisa membayangkan seumpama imigran Yaman ini dijadikan pahlawan nasional, ya tentu mereka akan berbangga, terus menjadi alat mereka untuk mempropaganda. Mereka kepalanya akan besar, badannya akan besar, sehingga pakaiannya tidak kuat lagi. Ya, itu aneh itu. Sahabat Ansor kita itu maksudnya apa sih? Katanya orang NU, tapi pas kiai ulama NU dihina kok malah anteng saja. Itu Mbak Hasyim Asy'ari dihina diam saja. Gus Dur, Kiai Ma'ruf Amin dan kiai-kiai lain dihina, sama Khabib tetap diam saja. Ngaku penerus Wali Songo, tapi pas Wali Songo diklaim jadi Ba'alawi dan dihina dan dikatakan nasabnya putus, nggak punya keturunan, malah slow aja. Sejarah NU dipimpin nggak ada suaranya, sejarah Jatman dipimpin tetap adem ayem, sejarah NKRI dipimpin masih juga nggak gerak. Para leluhur Nusantara dan para pahlawan diklaim jadi Khabib, diem 1000 bahasa. Anu Jatman dicomot Khabib, nggak ada reaksi. Ini bagaimana ini? Nasab Dzurriyyah Nabi SAW dipalsukan, ya udah diem aja, gitu aja.
Tapi begitu Habib Alwi Ashkenazi kena sindir dikit, langsung naik darah. Sebenarnya kalian itu Nahdien atau Mukibin ya? Nahdien beneran atau Mukibin? Fan beratnya Habib Dobolowi ini. Ini loh, sangat apa ya, menyesakkan dada. Justru kita itu harus berterima kasih kepada Gus Fuad Beret yang mau bersusah payah memberikan edukasi. Taruhannya nyawa beliau. Iya, nyawa. Dan kita semua tahulah bagaimana kearogansiannya FPI, Imam Jumbonya itu. Tahu ini bukan rahasia umum, siapa sih yang berani menyinggol mereka? Tidak ada. Kalau berani menyinggol mereka ya siap-siap dipersekusi kan, dihajar itu kan. Mereka tidak takut mati karena mereka itu militan. Lihat omongannya itu seperti Aldo itu, yang dicari adalah syahid, jihad. Ngeri kan? Dan ini dibela. Pertanyaannya serumit, susah itukah memetakan pergerakan mereka itu golongan apa, didukung siapa? Aduh, ini jangan-jangan ini tidak pernah ikut kaderisasi kan, sehingga malah justru mendukung orang-orang yang di situ notabene mau mendistorsi sejarah kan gitu. Ngaku katanya yang bikin merah putih kan. Apakah kita rela seumpama semua sejarah Nusantara ini diarahkan menuju ke Habib? Padahal rekam sejarahnya Habib itu anteknya Belanda kan gitu kan. Kok hari ini ada yang membelanya? Kan lucu ini. Lucu, posisi Anda itu di mana? Yang dipertanyakan kan gitu kan. Padahal saudara kita dari Indonesia Timur dengan ngototnya. Silahkan kalian membela Habib, itu hak kalian. Akan tetapi pada saat sejarah bangsa kita dibelokkan oleh mereka, Pangeran Diponegoro menjadi Habib, Tuanku Imam Bonjol menjadi Habib, yang bikin merah putih Habib, yang merdekakan Indonesia Habib. Pokoknya yang berjasa besar di Nusantara adalah golongan Habib. Padahal faktanya tidaklah demikian. Di mana kalian? Di mana kalian? Luar biasa kan, dengan semangat berapi-apinya. Masa kalah dengan saudara-saudara kita dari Indonesia Timur ini yang berapi-api menyuarakan. Sangat berbahaya ini distorsi sejarah ini. Kita bisa bayangkan seumpama Sis Al-Jufri ini dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Kita tengoklah bagaimana perilakunya Habib. Mereka itu belum jadi apa-apa. Ibaratnya sudah laksana seperti raja, iya kan? Maunya di nomor satukan gitu loh. Berani mereka langsung dicap kualat, suul adab, berani dengan anak cucu Nabi, macam-macam lah, sesuatu yang mengerikan. Ini adalah perbudakan spiritual yang harus kita lawan gitu. Justru ini malah ada yang membelanya. Ini kan pola pikirnya itu bagaimana, sesulit itukah memetakan siapa mereka itu, terus didukung siapa mereka. Jelas saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, cobalah gunakan akal waras, gunakan intelijensi kalian untuk memetakan. Tugas kita adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari orang-orang yang ingin menguasainya. Itu saja. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.